Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Samsu dan Bapak Ibu Nggih, kita mulai dunia. siang ini. Eh, jadi sesi siang ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber yaitu Bapak Dr. Samsul Arifin. Beliau dari Institut Teknologi Surabaya. Izin kami menampilkan dulu CV beliau. Baik, Ya. cukup. Kepada Pak Samsu kami Ya. persilakan untuk menyampaikan paparan. Mungkin nanti kamu hanya satu-satu ya Pak. Oh ya, ya siap Bu. Tidak Pada menjadi saat itu masalah kami Bu. persilakan. Iya. Baik, terima kasih Bu Nia atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang sedang mengikuti workshop dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Gatot ini sebagai Direktur Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran UI yang telah mengundang saya. Ini adalah pertama kali saya diundang di UI ini Pak. Terima kasih Pak Gatot. Yang sering adalah di sebelah Pak, di Politeknik Negeri Jakarta ya, itu beberapa kali saya diundang. Dan juga yang terhormat Bapak Ibu peserta workshop, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu dosen. Ya alhamdulillah kita bisa ketemu dan pada siang hari ini dan saya melanjutkan Prof Edi nih. Prof Edi yang tadi barangkali sudah banyak bercerita tentang kurikulum yang berbasis OB ya. Dan saya mohon maaf tadi saya tidak bisa mengikuti diskusi di sesinya Prof Edi. Ya, memang berbagi dengan waktunya dengan kuliah dan ada rapat di kantor penjaminan mutu Bapak Ibu. Uh, yang mungkin Bapak Ibu perlu saya sampaikan seperti yang saya mendapatkan SMS dari Mbak Dian. Uh, saya dari SMS beliaunya itu saya diminta untuk berbagi bagaimana pelaksanaan kurikulum di ITS ya Bapak Ibu khususnya ya, khususnya soal penilaian. Lalu saya Bapak Ibu mempersiapkan ini karena mau tampil di UI ini. Bagaimana ini caranya supaya nanti materinya ini bisa cocok gitu Bapak Ibu. Jadi saya butuh waktu 2 hari 2 malam ini Bapak Ibu untuk menyiapkan materinya. Moga-moga cocok ya ini Bapak Ibu ya. Kalau tidak cocok nanti ya moga-moga diskusinya bisa mengalir dengan baik ya. Baik Bapak Ibu, uh, saya ingin memperkenalkan ITS dulu karena ada kaitannya dengan sesi sharing. Jadi ITS ini Bapak Ibu memiliki program studi ya akademik, vokasi dan profesi. Ya. Profesi arsitektur, terus lalu profesi di beberapa prodi yaitu PII, ya bidang engineering, ya, dan beberapa yang lainnya. Lalu barangkali yang di kalangan dosen ITS atau sivitas ITS ini yang sekarang lagi rame itu ITS sedang mendirikan fakultas kedokteran gitu. ITS kok mendirikan fakultas kedokteran ini agak aneh ini Bapak Ibu. Ya kita tahun yang lalu mendirikan fakultas teknologi kedokteran ya tapi masuknya masih satu rumpun dengan fakultas elektro ya satu rumpun dengan fakultas akreditasinya masih ikut LAM teknik tapi yang ini betul-betul masuknya ke LAMKes ini LAM PTKes yaitu teknologi kedokteran fakultas kedokteran dan yang kedua adalah prodi farmasi Bapak Ibu kalau farmasi masih dekat-dekat lah Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu dari ITS dan kami dibimbing oleh mitra kami yaitu Universitas Erlangga. Ya, mungkin kalau dengan UI jauh ya Bapak Ibu ya, cari yang dekat-dekat aja. Ya, cari yang dekat dalam rangka pendirian fakultas kedokteran ini.
eh, lalu Bapak Ibu, kami juga ITS sedang melakukan revisi kurikulum, ya. Tahun 2023 ini Bapak Ibu kita melakukan revisi kurikulum, nanti tahun ajaran baru ke depan ini kita akan implementasikan, ya. Ini revisi yang siklusnya 5 tahunan, ya. 5 tahun kita lakukan perbaikan-perbaikan. Jadi selama 5 tahun kemarin, jadi kurikulum kita tahun 2019 itu berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh prodi-prodi. Pada saat itu diputuskan oleh rektor tidak perlu melakukan perubahan kurikulum, memang belum saatnya, ya, untuk menjalankan MBKM. Ya, waktu itu begitu keputusannya, karena prodi-prodi setelah melakukan evaluasi terhadap kurikulumnya, rupanya prodi-prodi merasa dengan kurikulum yang ada itu masih bisa menjalankan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Tentu saja prodi-prodi meminta pada rektor untuk hal-hal khusus supaya MBKM ini nanti bisa jalan, ya. Prodi meminta ada kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan pelaksanaan MBKM. Nah, tahun 2023 ini Bapak Ibu, memang saatnya ITS melakukan perubahan kurikulum. Itu Bapak Ibu, lalu kurikulum dokumennya sudah selesai, jadi ya semua prodi sudah mengumpulkan buku dokumennya, dan dokumennya sudah seperti format yang diberikan oleh Belmawa Dikti. Jadi itu ada format dari Belmawa Dikti dengan susah payah dan tertatih-tatih diisi setiap bab tadi yang sudah dijelaskan Prof. Edi. Tentu saja dengan pendampingan dari Direktorat Akademik yang ada di ITS, ya. Sehingga sekarang kita sudah menyelesaikan satu tahapan, yaitu kurikulum buku kurikulumnya sudah jadi untuk semua prodi, vokasi, akademik, S1, S2, S3, dan profesi. Nah, yang langkah selanjutnya itu adalah memasukkan ke dalam sistem, Bapak Ibu. Jadi memasukkan ke dalam sistem yang ada di ITS ini adalah tahap berikutnya. Nah, sekaligus untuk melakukan sosialisasi dan workshop. Jadi di tempat saya 2 minggu yang lalu, ya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, itu kita mengadakan workshop untuk kaprodi dan tim kurikulum di prodi untuk S1 dan vokasi, ya Bapak Ibu. Lalu 2 minggu yang lalu atau seminggu berikutnya baru untuk pasca sarjana, ya, untuk memastikan bahwasanya kurikulum yang sudah dikembangkan itu bisa tersosialisasi dengan baik sehingga mendapatkan persepsi yang baik, ya Bapak Ibu. Sosialisasinya sampai menyentuh pada RPS, ya, bagaimana RPS itu dijalankan. Begitu Pak, mungkin sama dengan Bapak Ibu juga sedang melaksanakan workshop dalam kaitan itu, ya Bapak Ibu, ya. Mohon izin untuk share screen, ya Bu Bunia, ya. Ya, silakan Pak. Ya, jadi mohon maaf ini slide-nya juga baru selesai maksud saya. Nanti kalau dibutuhkan bisa saja saya kirim melalui Pak Gatot, begitu, ya. Saya memberikan judul sesuai dengan WA yang saya terima adalah sharing tentang penilaian JPL di dalam SNDikti. Walaupun demikian, saya juga akan menyinggung beberapa hal yang tahapan sebelum penilaian JPL. Di antaranya misalnya bagaimana kita mempersiapkan JPL supaya memang JPL itu bisa dijalankan dalam pembelajaran dan nanti bisa dilakukan penilaian dan seterusnya. Lalu yang kedua, bagaimana JPL itu nanti diterjemahkan dalam bentuk RPS. Lalu yang ketiga, bagaimana RPS yang sudah jadi itu bisa dimasukkan ke dalam sistem yang ada. Karena nanti sehari-hari kita akan menggunakan sistem itu sebagai implementasi dari RPS yang disusun oleh Bapak Ibu dosen. Ya, harapannya nanti Bapak Ibu kita bisa mempunyai persepsi yang sama di dalam implementasi pembelajaran, kurikulum dalam pembelajaran termasuk penilaiannya sesuai dengan SNDikti dengan pendekatan outcome based education. Ya,
tentu Bapak Ibu, saya sama dengan Prof. Edi, saya menggunakan rujukan-rujukan yang standar saja, Bapak Ibu. Ya, mulai dari Undang-Undang 1212 sampai dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh Belmawa. Lalu ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh Prof. Edi tentang siklus UB ini, dan ini juga ada di buku panduan. Tentu saja saya lebih fokus pada ini ya Bapak Ibu, karena sesuai dengan pesan yang disampaikan pada saya, yaitu outcome based assessment dan evaluasi. Ini bagian yang cukup berat juga Bapak Ibu, karena selama ini memang di ITS ini Bapak Ibu, penilaian-penilaian itu kan basisnya pada konten ya. Jadi sebagai contoh misalnya ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu biasanya kalau dalam bentuk ujian tulis, itu dosen akan memberikan soal-soal sesuai dengan minggu 1, minggu 2, minggu 3 dan seterusnya. Adalah materinya yang dilakukan penilaian. Nah, sekarang penilaian itu mesti harus mengacu pada kemampuan apa yang dibebankan pada mata kuliah itu, dan kemampuan itu kemudian dijabarkan dalam bentuk JPMK, sub JPMK. Nah, ini walaupun prinsipnya adalah penilaian pada kemampuan itu adalah sesuatu yang natural, yang alami, tetapi menggesernya ya dari berbasis konten menjadi berbasis kemampuan itu kok ya sulit gitu ya. Ya, kok ya sulit. Ya perlu sosialisasi, perlu workshop, bahkan perlu membangun sistem supaya sedikit agak memaksa begitu ya, supaya yang memaksa nanti sistem bukan kaprodi ataupun dekan ya Bapak Ibu ya. Jadi sistemnya yang memaksa, mempercepat proses perubahan paradigma, tentu saja memaksa dalam pengertian quote and quote. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu sharing di tempat saya ini Bapak Ibu tentang kurikulum ini Bapak Ibu. Kebetulan ini kurikulum yang saya tahu ya Bapak Ibu. Yang saya tahu maksudnya saya sebagai tim kurikulum. Jadi saya sebagai tim kurikulum di ITS itu sejak tahun 1999 ini Bapak Ibu. Ya, sejak tahun 99 ini, lalu setiap 5 tahun terjadi perubahan kurikulum. Jadi kita punya siklus perubahan kurikulum itu setiap 5 tahunan dan bersama-sama. Jadi dipandu oleh unit pengembangan kurikulum yang ada di ITS, yang sekarang ini berada di Direktorat Akademik, ya di bawah WR1. Jadi kegiatan pengembangan kurikulumnya itu apa saja, mulai dari evaluasi kurikulum, lalu merumuskan profil capaian pembelajaran, itu dibuatkan rundown selama 1 tahun ya oleh unit pengembangan kurikulum yang ada di ITS ya Bapak Ibu. Tentu saja setiap perubahan kurikulum itu pasti ada tema-temanya ya. Nah, dalam perubahan kurikulum yang terakhir pada tahun 2023 ini ya, saya pribadi merasa berbahagia karena hampir semua prodi melakukan perubahan kurikulum itu berbasis pada data dan eviden ya. Jadi mereka melakukan evaluasi kurikulum itu basisnya data-data, karena mereka sudah terbiasa dengan akreditasi baik yang internasional maupun yang nasional. Jadi data-data sudah ada, sudah siap begitu ya, tidak perlu menggali dari awal, sehingga pada perubahan kurikulum tahun 2023 ini betul-betul basisnya adalah data dan eviden-eviden yang ada. Nah, itu Bapak Ibu di tempat saya. Lalu soal penilaian ini Bapak Ibu, saya langsung menukik ke soal penilaian. Jadi tahun tonggaknya itu di sini, tahun 2004 ini, kurikulum tahun 2004 ini. Selama ini Bapak Ibu, penilaian yang dilakukan oleh ITS itu basisnya adalah konten. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya ada tugas, lalu ada kuis, ada praktikum praktek ya, lalu diuji, lalu UTS UAS ujian tulis. Pada umumnya UTS UAS ini ujian tulis Bapak Ibu. Ujian tulis ini pada umumnya. Jadi dijadwalkan minggu ke-8 dan minggu ke-16 itu waktu UTS dan UAS selama 1 minggu begitu, dan kegiatannya ya ujian tulis pada saat itu. Lalu tahun 2000 Bapak Ibu muncul Kepmen 232045
ya, Kepmen 232, Kepmen 232 dan 045 yang menentukan bahwasanya kurikulum kita itu adalah berbasis kompetensi. Ya, sehingga pada saat itu ada istilah KBK. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham ini. Kurikulum berbasis kompetensi. Tahun 2000 ini Bapak Ibu. Ya. Nah, pada saat itu saya melihat situasi di ITS itu Bapak Ibu dosen mau pimpinan bingung ini apa maksudnya ya kurikulum berbasis kompetensi ini ya. Bahkan seringkali diplesetkan ini kurikulum berbasis kebingungan begitu. Nah, tahun 2004 ini Bapak Ibu, jadi selang 4 tahun baru ITS memutuskan bahwasanya kurikulumnya harus KBK ini. Ya, KBK. Sehingga pada saat itu Bapak Ibu diantaranya soal penilaian ini ya Bapak Ibu, penilaian itu harus basisnya adalah pada kompetensi. Waktu itu ada kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya. Basisnya adalah kompetensi ini. Nah, kata UTS dan UAS ini dihapus Bapak Ibu. Dihapus karena prakteknya di ITS ternyata selalu ujian tulis ini Bapak Ibu. Ya, selalu ujian tulis. Lalu diganti dengan istilah evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Ya. Sehingga Bapak Ibu di minggu ke-89 ini yang perlu ujian tulis ya ujian tulis. Ada dosen yang sesuai dengan RPS-nya waktu itu GPPP SAP tidak ujian tulis, misalnya dia harus mendemokan luaran programnya, membuat prototipe dan sebagainya, ya berarti dia ujian secara performanya kayak apa gitu ya. Sehingga di minggu ke-8 dan minggu ke-16 ini tidak hanya ujian tulis, jadi bisa macam-macam ini Bapak Ibu. Bahkan ada dosen yang tidak melakukan ujian di sini Bapak Ibu karena dia merasa minggu pertama sampai minggu ke-7 ini sudah cukup mendapatkan nilai, data penilaian. Ya, sudah cukup. Sehingga pada minggu ini Bapak Ibu, minggu ke-8 ini ITS evaluasi tengah semester, dosen melakukan evaluasi. Melihat mana mahasiswa yang perlu dilakukan remedial. Waktu itu seperti itu. Tapi waktu itu hanya ini Bapak Ibu, hanya sifatnya apa? Sifatnya itu kerelaan dosen ya, kerelaan. Jadi belum ada standarnya, belum ada kebijakan, belum ada standar mutu, belum ada baku mutunya, belum ada panduannya. Jadi ada dosen yang melakukan remedial, ada yang tidak. Dosen-dosen yang dulu sekolahnya di luar negeri, dia mengalami adanya remedial, dia melakukan remedial. Tapi dosen yang tidak melakukan gitu ya Bapak Ibu. Itu lalu kalau dulu Bapak Ibu, kalau dulu itu ujiannya kan ini Bapak Ibu ada tugas, kuis, UTS, UAS ya dan lain-lain ya Bapak Ibu. Paling tidak 4 macam dosen itu, paling tidak dikasih tugas, dikasih kuis, UTS, UAS. Ya 4 macam. Itu kebiasaan dosen memberikan nilai. Ya, ada juga yang lebih dari itu. Maka di tahun 2004 ini pada saat kita menetapkan KBK ini kebijakannya dikatakan penilaian itu minimal 4 macam ya, maksimum 8 macam. Nah, jadi sudah tidak nyinggung lagi UTS UAS Bapak Ibu. Nah, ini diimplementasi di dalam sistem Bapak Ibu. Di dalam sistem itu kalau dosen mengentre nilai itu minimal yang 4 macam. Nah, waktu itu yang dientre kuis, tugas, UTS, UAS gitu ya. Waktu itu. Ya. Nah, supaya tidak merubah kebiasaan itu Bapak Ibu, maka dosen tetap penilaiannya 4 macam minimal dan 8 macam maksimum. Kemudian pada tahun 2015 ini Bapak Ibu kita ITS ini pertama kali mengikuti sertifikasi QA. Ada 4 prodi waktu itu yang mengikuti. Lalu ada 1 prodi yang ikut ABET, teknik industri. Nah, pada saat itu prodi-prodi itu yang mengikuti sertifikasi dan akreditasi itu selalu ditanya tentang penilaian CPL. Ya, penilaian CPL-nya gimana? Ya, soal-soal ini menilai kemampuan yang mana? Waktu itu kita tidak bisa jawab Bapak Ibu karena semua soal yang ada, dokumen soal yang ada itu memang masih basisnya konten gitu ya. Jadi lembar soal itu Bapak Ibu ya soal nomor 1, soal nomor 2 persen bobot penilaiannya berapa gitu aja. Sementara ditanya soal ini mengukur kemampuan yang mana, itu tidak bunyi Bapak Ibu. Tidak bunyi di dalam dokumennya itu. Ya, kalau wawancara ditanya oleh asesor dia katakan, tapi biasanya mereka kan basisnya eviden, ada buktinya enggak gitu ya.
Nah, itu Bapak Ibu, kita tidak bisa menyampaikan kondisi itu ya Bapak Ibu. Lalu setiap tahun kita mengikuti akreditasi, tahun 2015 ikut, tahun QE, tahun 2016 juga ikut. Pertanyaannya juga sama Bapak Ibu, bagaimana cara menilai kemampuan-kemampuan yang ada. Sementara kemampuan-kemampuan yang ada itu kan jumlahnya banyak dalam bentuk CPL. Sikap pajak sudah ada berapa itu Bapak Ibu. Untuk S1 itu ada 10. Lalu keterampilan umum ada 9, sudah 19, belum pengetahuan dan keterampilan khusus ya. Bisa sampai 30-40 CPL begitu. Dan setiap evaluator dari sertifikasi ONQE selalu mengatakan, ini gimana cara mencapainya, segini banyak ini gitu ya. Bapak Ibu pasti pernah mengalami ini yang ikut sertifikasi ONQE, selalu ada komentar seperti itu ya Bapak Ibu. Dari APET juga begitu Bapak Ibu, dari APET ini juga ada komentar yang sama. Padahal kita mesti harus ikut learning outcome-nya APET kan, karena waktu itu APET juga mengeluarkan kriteria learning outcome itu ada sekitar 10 ya, 11 butir gitu ya. Sekarang menjadi 7 butir. Nah, selang 3 tahun Bapak Ibu setelah setelah banyak desaan seperti ini, Bapak Ibu, banyak desaan seperti ini, maka tahun 2017 ini ditetapkan ada kebijakan bahwasanya penilaian itu harus basisnya CPL. Nah, ini Bapak Ibu. Ini basis pertama. Nah, lalu bagaimana cara penilaian CPL dan CPMK? Kantor penjaminan mutu itu membuat format Bapak Ibu dalam bentuk Excel khusus untuk prodi-prodi yang mau mengikuti akreditasi internasional. Jadi belum diberlakukan untuk seluruh prodi. Jadi hanya prodi-prodi yang mau ikut akreditasi internasional saja yang didorong untuk penilaiannya itu berbasis CPL dan CPMK di mata kuliah itu. Ya. Dibuatkan Excel Bapak Ibu. Ya, di prodi itu. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua dosen komplain Bapak Ibu. Waduh ini ribet dan lain sebagainya. Waktu itu ya tahun 2017 ini Bapak Ibu. Tapi sudah mulai ada awareness, ada kepedulian terhadap penilaian terhadap CPL ini. Ya. Sementara kalau SNDikT-nya sendiri kan tahun 2014 ya Bapak Ibu. 2014 itu penilaian ya sudah harus menuju pada ketercapaian CPL. Ya, mulai Permendikbud nomor 49 tahun 2014 lalu menjadi Permenristek Dikti. Itu di standar penilaiannya mengatakan begitu sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan barang asing ini kalau kita membaca SNDikT-nya begitu Bapak Ibu. Lalu perjalanan berikutnya tapi belum punya sistem ini Bapak Ibu. Kita masih belum punya sistem. Sistem penilaian CPL masih belum. Ya. Lalu pada tahun 2020 ini Bapak Ibu ya selang 3 tahun ini Bapak Ibu, karena makin banyak prodi yang mengikuti akreditasi internasional begitu, pimpinan ITS memutuskan bahwasanya sistem penilaian yang ada di MyITS single set on itu ya harus berbasis CPL. Jadi memaksa ini Bapak Ibu, memaksa prodi yang barangkali belum tahun ini untuk ikut akreditasi masih 2-3 tahun, terpaksa juga harus ikut melakukan penilaian terhadap CPL karena sistemnya sistem entry nilainya sudah menggunakan basis CPL itu. Lalu kita bangun apa yang kita sebut dengan MyITS Akademik di MyITS single set on ini. Nah, inilah pertama kali Bapak Ibu tahun 2020 kita mempunyai sistem penilaian berbasis CPL dan CPMK dan berlaku untuk seluruh mata kuliah dan seluruh prodi. Ya, tentu saja Bapak Ibu, waktu kita implementasi 2020 ini ada masa-masa transisi. Jadi ada dosen yang memang sudah siap penilaiannya terhadap CPMK-nya, ya CPL, CPMK yang dibebankan di mata kuliah itu, ya sudah siap. Tapi ada dosen yang masih biasa pakai kuis 1, ya. Kemudian kuis 2, tugas 1, tugas 2, UTS, UAS begitu. Ya masih seperti itu dan dibobot sesuai dengan itu tadi, tugas 1 bobotnya berapa, tugas 2 bobotnya berapa. Masih ada yang seperti itu. Nah, di dalam sistem masih dikasih dikasih fitur yang masih memperkenankan dosen mengentry nilai berdasarkan itu.
Ya setelah 1 tahun, tahun 2021, maka secara lambat laun dengan sosialisasi, workshop dan sebagainya sudah penuh Bapak Ibu. Semua dosen memasukkan nilai berdasarkan CPL-nya. Ya. Nah supaya dosen tidak merasa keberatan ini Bapak Ibu, karena di RPS-nya itu Bapak Ibu CPL lalu menjadi CPMK, lalu waktu itu menjadi sub CPMK. Itu setiap minggu ada sub CPMK-nya. Ya, lalu dosen bilang, loh ini kalau setiap minggu ada sub CPMK-nya, ini kan kita menilainya makin banyak ini. Ya makin makin sibuk kita itu, makin susah kita ini. Padahal biasanya kan hanya 4 sampai 8. Nah, pada saat itu Bapak Ibu kantor penjaminan mutu bersama Direktorat Akademik menetapkan di RPS masing-masing mata kuliah itu, jika sub CPMK-nya itu banyak, silakan di klaster ya sub CPMK-nya itu menjadi minimal 4, maksimum 8, supaya nanti nyentri nilainya itu tetap seperti dulu gitu ya, tidak nambahi kerjaan dosen gitu ya, karena RPS-nya pada saat itu sub CPMK-nya banyak sekali. Jadi kalau setiap minggu ada itu ada 14 sub CPMK yang dinilai. Itu yang kebijakan itu yang diambil. Lalu yang kebijakan yang diambil tahun 2020 itu juga sub CPMK itu silakan ditarik menjadi CPMK saja, supaya nanti turunnya dari CPL ke CPMK saja cukup, tidak usah ke sub CPMK, karena supaya tidak menyulitkan dosen dan juga tidak menyulitkan sistemnya ini Bapak Ibu, karena CPMK itu kan berada di antara CPL dan sub CPMK ya, sebagai jembatan saja, sedangkan yang dinilai setiap asesmen itu kan di sub CPMK-nya, di kemampuan tiap tahapan pembelajaran menurut istilah SNDikti, lalu ditarik ke CPL yang dibebankan ke mata kuliah itu. Nah itu Bapak Ibu, jadi sekarang ini di ITS, sistem ITS My Akademik ini sudah berjalan 4 semester Bapak Ibu, yang sudah terentry itu sudah 4 semester ya. Nah itu yang terjadi di tempat saya. Lalu hal yang penting lagi Bapak Ibu, sejak tahun 2010 ini ya, setiap dosen itu punya target ya, punya target yang kita sebut dengan SAR. SAR ini Self Assessment Report, itu ada level 1, ada level 2, level 3, level 4, level 5. Nah, di antara isi SAR itu adalah level 1 itu untuk rektor Bapak Ibu. Jadi Pak Rektor setiap awal semester menetapkan berapa target pencapaian IPK kumulatif ITS ya. Misalnya semester ini Pak Rektor menetapkan 3,4 ya, atau 3,3 dalam skala 4 ya untuk ITS ini. Lalu turun ke Pak Dekan ini Bapak Ibu, ini Dekan. Dekan level 2 ini. Dekannya berani berapa ini? Kalau rektornya 3,3, ada dekan fakultas yang berani 3,4 karena capaian yang dulu sudah bagus dia gitu. Tapi ada dekan yang waduh ini terlalu berat 3,3 karena capaian yang dulu masih rendah, misalnya 3,1 gitu ya. Tapi tetap memasang target SAR ini. Ini SAR 2 untuk dekan. Lalu Kaprodi ini Bapak Ibu, atau kepala departemen ini ya. Khususnya Kaprodi ini Bapak. Ya, kepala departemen ini ya. Ini departemen. Ini adalah SAR 3. Dia juga menetapkan berapa ini Bapak Ibu, target IPK-nya gitu. Lalu yang SAR 4 ini Bapak Ibu itu adalah prodi. Nah, prodi, lalu yang SAR 5 ini dosen ya. Jadi dosen Bapak Ibu, misalnya saya ini dibebani mata kuliah metodologi penelitian. Nah, semester ini saya menetapkan berapa ini? Ya misalnya saya tetapkan 3,2. Mengapa 3,2? Karena semester lalu saya sudah pernah mencapai 3,2. Jadi sekarang saya tetap aja 3,2 gitu ya. Karena banyak pertimbangan yang mungkin semester ini saya sibuk, mungkin kondisi belajar tetap sama seperti semester yang lalu. Lalu saya lihat data mahasiswa yang ikut mata kuliah saya, calon mahasiswa yang ikut kuliah saya itu rata-rata average seperti ini dan seterusnya. Nah, itu saya menetapkan 3,2 ini Pak ya untuk mata kuliah saya. Kalau saya tidak menetapkan SAR 5 ini sebagai dosen Bapak Ibu, mata kuliah saya terkunci oleh sistem. Jadi tidak bisa saya jalankan. Ya absen tertutup, ya presensi untuk mahasiswa tertutup, lalu RPS online juga tertutup gitu ya.
dan seterusnya Bapak Ibu. Biasanya diingatkan oleh kaprodinya, Pak Samsul, ini Bapak belum mengisi SAR, sementara ini nanti batas akhirnya hari ini, begitu bisa biasanya diingatkan ya. Nah ini berantai Bapak Ibu, jadi dekan tidak bisa mengisi SAR kalau rektornya belum mengisi. Demikian juga di bawahnya kadepnya tidak bisa ngisi SAR kalau dekannya belum ngisi. Kaprodi tidak bisa ngisi SAR kalau kadepnya belum ngisi. Dosen juga begitu Pak, tidak bisa memasukkan SAR itu target penilaiannya sebelum kaprodinya mengisi. Sehingga ini berantai begitu. Nah SAR ini nanti akan digunakan oleh dosen Bapak Ibu untuk menentukan sebagai nilai threshold bagi mahasiswa yang perlu remedial. Jadi misalnya saya tetapkan 3,2, maka nanti kalau saya konversi ke nilai skala 0 sampai 100, misalnya ini konversinya ke nilai 70 misalnya, misal ini Bapak Ibu, maka mahasiswa-mahasiswa yang nilainya di bawah 70, ya dia mesti harus mendapatkan kesempatan untuk belajar kembali supaya dia bisa mencapai nilai thresholdnya. Nah itu diambil kebijakan, lalu ada kebijakan mutu, ada baku mutu, ada panduan. Jadi remedialnya ini diatur oleh kantor penjaminan mutu maksimum 3 kali untuk setiap sub JPMK. Ya, jika sub JPMK itu nilainya di bawah threshold, lalu mahasiswanya disuruh belajar, kasih kesempatan belajar. Nah, ini juga akibat kita mengikuti sertifikasi OnQA ini. Ya, sering ditanya itu Bapak Ibu dulu, sering ditanya, ini ada mahasiswa yang nilainya field kayak gini ini, mahasiswanya diapain ini? Waktu itu ya jawabannya macam-macam ya. Ada yang jawabannya ya sudah mengulang semester depan. Ada dosen yang mengatakan ya kalau saya kasih kesempatan dia untuk mengulang. Tapi kebijakannya tidak ada waktu itu, Bapak Ibu, tidak ada kebijakannya waktu itu. Ya tidak ada kebijakannya. Nah sejak tahun 2017 ini lalu ada kebijakan tentang remedial itu tadi. Nah demikian Bapak Ibu istilahnya kronologis dari sistem penilaian yang ada di ITS ya. Itu Bapak Ibu, apakah ini berat buat dosen? Ya berat di awal Bapak Ibu. Di awalnya berat karena selalu ada perubahan begitu. Ya selalu ada perubahan. Tetapi beratnya itu karena ada kebutuhan ya Bapak Ibu, dosen bisa nerima. Ya kebutuhan itu misalnya kebutuhan untuk mengikuti akreditasi ya, baik yang nasional maupun yang internasional. Ya akhirnya ya bisa menerima karena semua kebijakan yang ada ini tentang penilaian itu adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman mengikuti akreditasi. Ya, termasuk pimpinan ini Bapak Ibu, pimpinan juga seringkali biasanya pimpinan ini akan mencari cara bagaimana perubahan paradigma ini bisa cepat gitu ya Bapak Ibu ya. Ya sampai harus memberikan insentif segala ini Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, itu sekilas tentang penilaian. Lalu yang berikutnya supaya nanti pelaksanaan kurikulum dalam konteks penilaian ini nanti dan juga dalam konteks pembelajaran Bapak Ibu supaya betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, maka yang dilakukan adalah melakukan reformulasi CPL ya. Jadi CPL SNDikti yang jumlahnya banyak itu lalu direformulasi oleh prodi-prodi sesuai dengan standar akreditasi internasional yang mau diikuti. Yang ikut ASIN ya silakan lihat kriteria learning outcome ASIN. Yang ikut FIBA juga demikian, yang ikut ABET, IABI juga demikian, mengacu ke sana. Sehingga Bapak Ibu, CPL sikap keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan ini yang jumlahnya puluhan gitu ya, 30 sampai 40 itu bisa disederhanakan oleh ITS ini. Dari kebijakannya itu maksimum Bapak Ibu, maksimum itu adalah 15 butir. Nah, ya, jadi maksimum 15 butir CPL. Itu diatur oleh kantor penjaminan mutu. Prakteknya di lapangan Bapak Ibu, ya yang terjadi di lapangan itu antara 7 sampai 12 ya CPL. Butir CPL ya. Yang terjadi di lapangan. Jadi belum ada yang bisa tembus sampai 15 ini. Pada dasarnya prodi-prodi itu tidak mau banyak-banyak ini Bapak Ibu CPL. Bahkan kalau di S2 itu ada yang cuma punya 6 aja, 6 CPL aja begitu ya. Dan alhamdulillahnya
itu Belmawa dikti. Sekarang tidak terlalu strict soal JPL. Ya kalau dulu kan strict banget soal JPL itu. Ya kalau tidak ada kata menguasai, ya itu bukan JPL pengetahuan gitu dulu. Butirnya juga tidak boleh diutik-utik dulu itu ya. Kalau sikap ya harus 10 itu. Sekarang alhamdulillah sudah diberikan kelonggaran, prodi silakan merumuskan masing-masing JPL-nya bersama prodi yang sejenis, lalu disesuaikan dengan kebutuhan akreditasi. Nah, penataan JPL ini Bapak Ibu, yang menjadi sederhana ini Bapak Ibu, sangat membantu di dalam merancang RPS, melaksanakan pembelajaran, lalu melakukan penilaian. Nah, ini sebagai contoh ini Bapak Ibu, ini contoh JPL yang mengacu pada IAB. Ya Bapak Ibu, IAB, lalu oleh prodi disusun ada 10 JPL, lalu yang sikap dan keterampilan umum itu dibantu oleh ITS, oleh tim kurikulum pusat. Ya dibuatkan satu butir untuk sikap, satu butir untuk keterampilan umum, ya Bapak Ibu. Lalu masing-masing jenjang menggunakan JPL yang dirumuskan oleh tim kurikulum pusat untuk S1, S2, S3, untuk vokasi D4 gitu ya, untuk profesi. Jadi apa namanya, tim kurikulum pusat membantu untuk merumuskan ini. Nah, ternyata Bapak Ibu tidak mudah merumuskan ini ya, tim itu tadi. Ya, karena tim kurikulum di bawah WR1 itu ya Bapak Ibu, WR1 ini harus masuk ke senat ini Bapak Ibu. Masuk ke senat harus mendapatkan apa namanya, persetujuan dari senat, ini yang tidak mudah. Makanya butuh waktu yang cukup lama ini, walaupun cuma satu butir saja untuk sikap ya Bapak Ibu ya. Pembahasan di senat ini cukup lama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang JPL yang dirumuskan prodi tentu saja ini mengacu pada SN Dikti ya, tadi seperti tadi SN Dikti dan standar internasional ya, kriteria learning outcome internasional, lalu ditambah dengan JPL sikap dan keterampilan supaya mata kuliah seperti Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, agama itu ada cantolan JPL-nya. Karena menurut standar kita semua mata kuliah kan harus mengacu pada JPL, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh JPL di kurikulum yang lama Bapak Ibu. Lalu setelah itu Bapak Ibu, JPL itu didistribusikan ke mata kuliah Bapak Ibu. Jadi JPL ada berapa tadi didistribusikan ke mata kuliah begitu. Ya misalnya ini mata kuliah 2 ini, ya mengandung atau dibebani JPL yang mana saja ini? Ya JPL 2, JPL 5, JPL 7, JPL 9. Nah, kalau awal-awalnya IAB, ini tidak ada bobot persentasenya, hanya dicentang aja, dicentang-centang gitu Bapak Ibu. Ya, tapi setelah 1 tahun, 2 tahun mengikuti akreditasi IAB, ya ternyata dia minta bobot ini, bobotnya berapa ini, karena supaya bisa ditarik nanti ke JPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, karena bisa jadi satu JPL ini kan dibebankan ke beberapa mata kuliah, gitu ya Bapak Ibu ya. Satu JPL misalnya sebagai contoh ini Bapak Ibu, sebagai contoh ini JPL 2 ini kan dibebankan ke mata kuliah MK2, MK5, MK20, MK35 dan MK40 begitu Bapak Ibu. Ya. Tentu saja ini dibicarakan pada saat pengembangan kurikulum oleh tim kurikulum bersama dosen. Nah, tabel ini juga termasuk tabel yang cukup lama pembahasannya. Ya, karena harus tarik ulur dengan dosen ini Bapak Ibu. Ya, dosen itu melihat mata kuliahnya dibebani dengan JPL yang jumlahnya seperti ini, berapa ini? Ada 5 gitu aja sudah dia, waduh jangan banyak-banyak ya JPL-nya, nanti saya sulit ini gitu ya. Mesti dosennya nawar ini Bapak Ibu. Ya nawar ini. Mata kuliah saya kok 5 ya? Nggak bisa tak 2 aja JPL-nya. Nanti saya sulit, saya harus buat portofolio dan lain sebagainya gitu Bapak Ibu. Jadi dosen sudah mulai aware terhadap JPL ini Bapak Ibu. Ya buktinya itu tadi. Ya buktinya kalau dulu kan mana peduli dengan JPL. Satu mata kuliah dipasang JPL berapa saja, nggak ada yang komentar waktu itu. Ya masih 6 tahun yang lalu ya Bapak Ibu, sebelum kita mengikuti akreditasi internasional itu ya. Tapi sekarang ya setelah kita mengikuti akreditasi internasional tahun 2015 kita dapat pengalaman, lalu 2017 kita juga dapat tekanan, baru dosen
betul-betul peduli dengan CPL yang dibebankan ke mata kuliah. Kalau bisa jangan banyak-banyak begitu ya. Tapi prodinya tetap prodinya meminta, Pak ini tolong diangkut lah Pak di mata kuliah Bapak, masa tidak bisa ini, terutama yang sikap ini Pak, karena kita harus bla 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 gitu ya Pak ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Lalu ini contohnya di tempat saya Bapak Ibu awal-awal gini. Jadi awal-awal ini di prodi saya ini hanya dicentang-centang saja seperti ini, di cross-cross gini saja. Ini waktu kita ikut akreditasi sertifikasi ONQUI tahun 2015. Ya, seperti ini. Ya, lalu ikut IABI pertama kali tahun ketiga, ya itu juga kebutuhannya cuma dicentang-centang seperti itu. Ya. Nah, nanti di prakteknya Bapak Ibu, prakteknya di setiap CPL ini, Bapak Ibu, misalnya contoh mata kuliah metodologi penelitian ini, yang dibebani dengan CPL 2, CPL 4, dan CPL 6. Ya, 6 dan berapa ini? Oh, CPL ya 6 ya, 6 dan 7 ini ya Bapak Ibu ya. Lalu pencapaiannya berapa nilainya mahasiswa? Nanti tinggal dikalikan ini, ya, ini nilainya, lalu ditarik ke sana. Ya, dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu, nilainya berapa, ini yang merah itu nilai yang dicapai oleh mahasiswa, dikalikan bobotnya, ditarik ke CPL-nya. Ya, seperti itu. Lalu CPL 2 ini berapa penilaian dari seluruh mata kuliah yang ada, itu dilihat saja Bapak Ibu dari sini ya. Jadi CPL 2 yang dibebankan ke mata kuliah sinyal dan sistem ini berapa kontribusinya, 10% ya, pencapaiannya berapa. Sehingga nanti terakhir kita dapatkan nilai CPL dari seluruh mata kuliah yang dibebani CPL 2 ini berapa. Nah ini Bapak Ibu bisa kelihatan dari situ. Nah ini semua Bapak Ibu sudah ada di dalam sistem, di sistem tadi yang ITS akademik tadi ya, sudah ada dalam sistem. Yang dulu waktu masih ikut apa namanya sertifikasi awal-awal IABI itu atau yang lain Bapak Ibu, ini dikasih Excel sama kantor penjaminan mutu, sulitnya minta ampun Bapak Ibu. Nah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ada tuntutan itu UB itu tadi Bapak Ibu, bagaimana RPS-nya ini sudah UB apa belum gitu. Waktu itu kita waduh mikir-mikirnya apa ya maksudnya UB itu ya waktu itu. Lalu di dalam tim itu mempelajari apa yang dimaksud dengan UB itu, kita jatuh pada kesimpulan bahwasanya desain pembelajaran dalam rangka menyusun RPS itu dimulai dari CPL. Lalu kita cari teori apa yang paling cocok dengan pengembangan atau desain pembelajaran yang berbasis UB itu. Ya, lalu kita cari-cari. Lalu teori atau model desain pembelajaran apa yang tidak asing buat dosen, gitu ya. Dosen sudah pernah tahu paling tidak. Lalu kita ketemu Bapak Ibu, yaitu desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey ini Bapak Ibu. Ya, Dick and Carey ini Bapak Ibu nanti bisa mencari bukunya ya, barangkali ada e-booknya begitu Bapak Ibu ya, judulnya Systematic Design of Instructional ya. Itu kita cari, ternyata di dalam buku ini desain pembelajarannya mirip sekali, atau bahkan saya bisa katakan Bapak Ibu, desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey itu dipakai di dalam desain instruksional atau modul desain instruksional waktu kita mengikuti pelatihan pekerti dan AA. Ya. Nah, kita berkeyakinan tambah kuat ini. Kalau pakai desain ini pasti dosen tidak asing, karena pada umumnya dosen-dosen itu ikut pelatihan pekerti AA. Itu ya Bapak Ibu ya. Maka kita pakai desainnya ini. Punyanya Dick and Carey ini ya Bapak Ibu. Intinya desain pembelajaran yang nanti berujung pada RPS itu dimulai dari CPL ini. CPL yang dibebankan pada mata kuliah, sehingga tabel yang tadi sangat diperlukan. Jadi harus ada dulu tabel distribusi CPL pada mata kuliah gitu ya. Lalu dari CPL ini di breakdown atau dirumuskan menjadi CPMK dan sub CPMK. Ya, ini menurut Dick and Carey ya Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu langkah yang dilakukan adalah setelah sub CPMK-nya tahu mahasiswa mampu merancang bla bla bla, maka perlu apa ini mahasiswa? Perlu modul, perlu alat pelaga, atau perlu dia praktek di lapangan, analisis kebutuhan belajar mahasiswa, lalu diidentifikasi. Setelah itu Bapak Ibu, nah ini bagian yang barangkali dosen agak berat ini ya, agak merasa wah ini sulit ini kalau buat ini karena waktunya tidak ada gitu ya. Membuat analisis pembelajaran Bapak Ibu, yaitu membuat flowchart yang merupakan tahapan-tahapan belajar.
Pada dasarnya dosen tahu semua kalau minggu ini belajar apa, minggu berikutnya belajar apa. Pada dasarnya setiap dosen tahu. Karena pasti dosennya ditugaskan mengampu mata kuliah itu paham betul tentang tahapan belajar sesuai dengan materinya gitu ya. Tapi untuk menuliskan dalam bentuk dokumen dalam bentuk flowchart ini biasanya agak berat ini dosen ya. Bukan tidak bisa, agak berat begitu. Nah, tapi Dick and Carey mengatakan ya sebaiknya supaya nanti RPS-nya itu strukturnya bagus, yang membuat flowchart-nya. Seandainya membangun rumah, sebelum kita bangun rumah ya buat gambar arsitekturnya dulu ke arsitek. Ya, kita pesan supaya nanti desainnya bisa kita kontrol, lalu biayanya bisa kita estimasi dan lain-lain ya Bapak Ibu. Ya, kalau nanti terjadi maintenance kita mudah karena gambarnya sudah ada. Maksud kurang lebih seperti itu. Nah, setelah analisis pembelajaran itu, ini Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan oleh dosen? Yaitu menetapkan indikator dan kriteria penilaian. Nah, kalau dulu barangkali setelah CPL, CPMK, sub CPMK, materi pembelajaran Bapak Ibu. Kalau kita lihat RPS yang dulu ya Bapak Ibu, kolom 1 nomor, kolom 2 sub CPMK, kolom 3 materi pembelajaran. Nah, kalau Dick and Carey ini tidak Bapak Ibu, tidak materi, tetapi dia menetapkan kinerja hasil belajar, indikator kinerja hasil belajar. Kalau pakai bahasanya SNDIKT, indikator dan kriteria penilaian. Ya. Ini kita rumuskan. Jadi kalau mampu merancang proposal penelitian, apa indikatornya? Ya, proposalnya sesuai dengan standar, ejaannya sesuai dengan ejaan yang ditetapkan, strukturnya sesuai dengan struktur proposal dan lain-lain. Apa saja yang nanti Bapak Ibu pilih sebagai indikator. Kriteria penilaiannya pakai apa ini? Gitu ya. Pakai rubrik nanti atau pakai yang lain gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru mengembangkan instrumen penilaian gitu ya dan rencana evaluasi. Ya. Jadi kalau mampu merancang itu instrumennya pakai ujian tulis, soal isi atau soal multiple choice. Dosen merasa tidak cukup ya tidak bisa ini kalau mampu merancang ya hasil rancangannya dipresentasikan lah. Instrumennya apa ini ya? Portofolio bisa, ya rubrik bisa gitu ya Bapak Ibu. Jadi setelah indikator ditetapkan, kriteria ditetapkan, baru instrumennya apa ya. Nah setelah itu Bapak Ibu dosen memilih metode yang cocok dan bentuk pembelajaran yang cocok serta mengembangkan strategi pembelajaran dalam bentuk RPS ini. Jadi RPS itu adalah dokumen yang berisi tentang strategi belajar mahasiswa ya yang dirancang oleh dosennya gitu. Dosennya membantu merancang ini karena dianggap dosennya yang tahu ini bagaimana strategi pembelajaran di mata kuliah itu sesuai dengan pasal 12 13 SNDIKT itu Bapak Ibu. Ya RPS disusun oleh dosen atau kelompok dosen gitu Bapak Ibu. Nah, itu kemudian tahap yang ketujuh mengembangkan materi pembelajaran ya dalam bentuk buku ajar, modul ajar, bahkan dalam bentuk apa namanya e-learning ya dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah oke, Bapak Ibu, maka proses pembelajaran siap dilaksanakan. Ini implementation ini. Dan seterusnya, Bapak Ibu monitoring evaluasi dan hasil evaluasinya digunakan untuk perbaikan, improvement. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita mengacu ke sini, ke Dick and Carey ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwasanya siklusnya Dick and Carey ini adalah siklus yang cocok dengan PPEPB dan cocok dengan OB, Outcome Based Education. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ini forwardnya, ya rancangan dan implementasinya, ini adalah backwardnya. Dan salah satu ciri dari OB, Outcome Based Education, baik di kurikulum maupun di pembelajaran, itu kalau OB-nya jalan Bapak Ibu. PDA-nya jalan ini OB yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau hanya forwardnya saja, merancang dan mengimplementasi lalu tidak ada backwardnya, barangkali nanti kita akan dapat kritik ini, akan dapat dari asesor atau evaluator akreditasi ini mana ini apa perbaikannya, improvementnya dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah dari sini ini Bapak Ibu, lalu apa namanya kita merumuskan ini Pak, Bapak Ibu merumuskan RPS ini. Nah jadi RPS-nya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Ini contoh saja ini, mohon maaf ini sekedar contoh. Tapi tidak harus seperti ini.
Dan contoh ini ada di buku KPT Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pasti sering membaca ya. Nah, ini sekedar contoh ya Bapak Ibu. Nanti variasinya banyak sekali ini ya. Eh, Paling tidak ini apa namanya dipakai di tempat saya di ITS ya beberapa periode kurikulum ya. CPL-nya sebelumnya adalah nama mata kuliah dan seterusnya Bapak Ibu. Lalu CPL-nya menjadi CPMK ini direformulasi ya karena CPL ini masih bersifat umum sedangkan yang ini bersifat khusus ini Bapak. Nah, lalu dijabarkan menjadi sub CPMK. Nah, di titik inilah Bapak Ibu di tempat saya ya di tempat saya dengan kebijakan tahun 2020 itu dosen-dosen minta, "Pak, ini bagaimana kalau sub CPMK-nya ini kita sebut saja sebagai CPMK karena CPMK-nya sendiri ini sebenarnya gantung ini Pak ini. Buat apa ini CPMK-nya? Toh yang kita nilai kan nanti di setiap tahapan belajar ini ya Pak ya. Lalu dari setiap tahapan belajar itu kita tarik ke CPL-nya berapa nilainya. Nah, itu di tempat saya Bapak Ibu seperti itu sehingga RPS-RPS yang lama yang pakai sub CPMK itu lalu disederhanakan sub CPMK-nya menjadi CPMK. Lalu dibuat tabel ini Bapak Ibu. Di tabel. Jadi sub CPMK 1 itu terkait dengan CPL yang mana gitu ya Bapak Ibu. Sub CPMK kedua dengan CPL yang mana ya dengan bobot penilaian berapa dan seterusnya Bapak Ibu. Gampangannya gini, sub CPMK 1 itu penilaiannya berapa? Misalnya 15%. Dari mana 15%? Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Lalu sub CPMK kedua berapa? 15% dan seterusnya. Lalu kalau sub CPMK 1 itu 15%, itu terkait dengan CPL yang mana? Oh, terkait dengan CPL yang kedua ini. Berarti kalau cuma satu CPL ini saja, berarti ini kan hubungannya 15%. Tetapi kalau nanti sub CPMK-nya itu terkait lebih dari satu CPL, misalnya contohnya CPMK 6 ini lebih dari ini. Maka 35 ini Bapak Ibu dibagi ya, dibagi berapa bobotnya. Ya, dengan CPL 2, dengan CPL 8 dan 9 ini. Tentu saja bobot ini menggunakan expert judgment, Pak. Di dalam tim penyusun RPS. Jadi di tempat saya Bapak Ibu, penyusun RPS itu adalah tim teaching. Jadi dibentuk oleh prodi, tim teachingnya siapa saja, lalu ditunjuk koordinatornya. Ya, lah bobot penilaian ini nanti masuk ke sistem Bapak Ibu. Saya tunjukkan nanti sistemnya. Masuk ke sistem yang tadi yang saya sebutkan My ITES Academic ya. Jadi di RPS ini diperlukan ini karena ini sebagai entry nanti masuk ke sistem ya, masuk ke sistem. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana tadi 15% tadi dari mana? Nah, kami menggunakan yang gampang-gampang saja Bapak Ibu. Jadi tadi untuk mengimplementasi Dig and Carry tadi Bapak Ibu urutannya setelah minggu ke lalu sub CPMK kan ya Bapak Ibu. Nah, pada kolom 34 itu penilaian. Di dalamnya ada indikator dan kriteria serta teknik penilaian ya. Ini bahasanya SNDikti ini Bapak Ibu, teknik penilaian ini. Kriteria juga begitu bahasanya SNDikti. Ya, ini bahasa-bahasa istilah-istilah yang ada di SNDikti yang sekarang ini. Ya, saya tidak tahu nanti SNDikti yang baru seperti apa. Nah, itu di kolom 34. Jadi setelah sub CPMK lalu penilaian ini. Lalu berikutnya bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa dengan estimasi waktu. Nah, karena menurut kriteria penilaian akreditasi supaya kita dapat nilai 4, pembelajaran itu dilaksanakan secara blended ya Bapak Ibu. Walaupun barangkali kebijakannya tatap muka tetapi kan bisa di-blended dengan penugasan dan lain-lain itu lewat online ya. Kan mahasiswa itu punya satu SKS kan punya 50 60 ditambah 60. Ininya tatap muka oke gitu ya. Tapi yang pembelajaran struktur dan mandiri ini bisa difasilitasi dengan online kan Bapak Ibu. Dengan model ya. Ya kalau pakai model dengan online. Nah, itu setiap mata kuliah di tempat saya selalu ada online-nya ini ya. Walaupun ada yang jalan, ada yang tidak. Tapi sekarang yang tidak jalan makin sedikit Bapak Ibu. Tapi semuanya oleh pusat direktorat akademik itu semua mata kuliah dibuatkan mata kuliah online-nya secara default ya. Jadi setiap kali pembebanan dosen otomatis di platform e-learning ITS itu muncul mata kuliah di akunnya dosen masing-masing.
Nah, itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah materi ini. Nah, sesuai dengan Dick and Carry tadi. Ya, kolomnya di kolom nomor 7, materinya apa. Lalu bobot penilaian. Nah, bobot penilaian ini dari mana Bapak Ibu? Kita pakai asumsi nih Bapak Ibu. Pakai asumsi begini. Kalau sub CPMK ini perlu 2 minggu, ya, perlu 2 minggu, dan ada sub CPMK yang perlu barangkali apa namanya 3 minggu, ya, 3 minggu misalnya, ya, misalnya begini Bapak Ibu, 3 minggu, berarti sub CPMK itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau makin sulit sub CPMK itu dicapai, dikasih waktu lebih lama, itu ya Bapak Ibu ya. Kalau asumsi ini bisa diterima, Bapak Ibu, dosen-dosen di tempat saya bisa diterima, iya sih betul sih kalau makin apa lama misalnya mahasiswa mampu menjelaskan membuat meja. Ya, kalau mampu menjelaskan saja ya 1 minggu cukup. Tapi kalau mahasiswa mampu membuat meja sesuai standar, nah barangkali ada prakteknya ini, perlu waktu 3 minggu. Ya, berarti tingkat kesulitannya kan lebih tinggi. Lalu ada pertanyaan, kalau tingkat kesulitannya lebih tinggi, ya, bisa tidak penilaiannya dikasih bobot penilaian lebih tinggi? Bisa diterima enggak ini? Nah, rata-rata bisa menerima Bapak. Oh, iya oke. Kalau memang butuh waktu lama, tingkat kesulitannya lebih tinggi, bobot penilaiannya lebih tinggi. Nah, kalau itu bisa diterima asumsi itu, maka caranya ngitung adalah begini Bapak Ibu. Ini 2 minggu dibagi dengan 14 minggu, karena diambil 2 minggu UTS UAS-nya tadi, atau ITS IAS-nya tadi, diambil kan berarti satu semesternya tinggal 14 minggu, dikalikan 100% ini Bapak Ibu. Lalu hasilnya ini diletakkan di sini sebagai bobot penilaian. Tentu saja dibulatkan ya Bapak Ibu ya. Dibulatkan. Memang ada dosen sih pakai koma-koma gitu, tapi kalau saya memberikan training di ITS, saya sampaikan sudah dibulatkan aja biar nggak rumit begitu masuk ke sistemnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu, dari bobot penilaian setiap sub CPMK ini tadi, ya dengan cara seperti itu tadi, lalu dituliskan di sini tadi Bapak Ibu, dituliskan di sini tadi. Nah, ini yang saya sampaikan ke Bapak Ibu tadi, dituliskan di RPS ini Bapak Ibu. Nah, di RPS ini ya bobot penilaiannya berapa, misalnya sub CPMK 1 15, sub CPMK 2 15 dan seterusnya itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya lagi bagaimana di dalam sistem di ITS Bapak Ibu. Jadi saya ingin menjelaskan, ini sharing ya Bapak Ibu, mohon maaf nanti kalau barangkali ada yang kurang itu. Jadi di awal pembebanan kuliah itu Bapak Ibu, misalnya contohnya ini saya Bapak Ibu. Ini share dosen ini saya Bapak Ibu. Saya dibebani mata kuliah 1, 2, 3, 4 ini. Ya, ini semester yang lalu Bapak Ibu, semester yang lalu. Ya, lalu semester ini maksudnya semester yang berikutnya, itu sasarannya saya menetapkan ini Bapak Ibu. Saya menetapkan ini. Nah, ini saya lihat di sini kemarin 3,44 ini. Ya sudah 3,4 aja, sekarang agak ada masalah gitu ya. Lalu yang kemarin yang mata kuliah ini sistem logika fasi 3,38. Saya juga turunkan ini karena saya harus bersepakat ini dengan dosen tim teaching ini Bapak Ibu untuk menetapkan target-target ini. Lalu setelah berjalan 1 semester Bapak Ibu akan keluar capaiannya berapa ini. Nah, ada yang tercapai tapi ada juga yang tidak tercapai ini. Ya, yang merah-merah ini tidak tercapai. Ya, yang tercapai ini nanti ada kontribusinya terhadap IKIT ya. Ada sekian persen itu masuk ke IKIT ya, dulu Rimun istilahnya, yang masuk ke situ. Tapi yang gagal-gagal kayak gini ini kalau berulang-ulang Bapak Ibu, maka saya siap untuk diimprove, diikutkan pelatihan-pelatihan yang ada di Direktorat Akademik gitu ya. Ada pelatihan apa, atau bahkan pelatihan keluar ITS gitu ya. Diikutkan pelatihan itu. Ya, lalu di sini ada kolom survei, saya harus mengisi survei terhadap proses pembelajaran saya sendiri ini Bapak Ibu, ya seperti apa. Ya. Nah, ini sasaran ini Bapak Ibu, saya harus tetapkan sebelum perkuliahan. Saya harus tetapkan, kalau enggak nanti sistem saya akan terkunci seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, kalau dulu ada syaratnya lagi Bapak Ibu, harus mengunggah file portofolio ini untuk penilaian ini. Kalau enggak bisa terbuka nilainya. Sekarang sudah tidak ada karena sudah masuk ke sistem. Ya.
ini cerita sebelum adanya My ITS Akademik ya. Nah, dosen mengisi survei ini, lalu surveinya dosen isi ada beberapa pertanyaan yang kira-kira pertanyaannya ini sama dengan ya atau mirip-mirip dengan pertanyaan pada mahasiswa. Jadi mahasiswa menilai proses pembelajaran juga melalui sistem juga. Ya, yang kita sebut dengan IPD, Indeks Pengajaran Dosen. Nah, mahasiswa ngisi, ya kalau dulu wajib Bapak Ibu, kalau dulu wajib setiap mahasiswa harus mengisi ya di minggu ke-14 ya, jadi dibuka mulai minggu 12 sampai minggu 14 sebelum nilai akhir pokoknya ya. Itu wajib ya, kalau enggak mahasiswa tidak akan bisa melihat nilai. Lalu pada saat 3 tahun terakhir ini mengikuti akreditasi ASIIN Bapak Ibu, ada masukan dari asesor. Sebaiknya kuesioner-kuesioner kayak gini ini ya sifatnya harus independen, tidak boleh memaksa. Sifatnya sukarela gitu ya. Dan tidak boleh diketahui identitasnya. Kalau identitasnya sudah lama tidak diketahui. Jadi mahasiswa apa namanya tidak bakalan ketahuan siapa yang ngisi ini ya. Memang oleh sistem di hidden, tidak di. Cuman dulu memaksa gitu ya, semua mahasiswa harus. Nah, ada masukan-masukan selama 3 tahun itu, baru tahun kemarin semester yang kemarin itu pengisian survei dari mahasiswa adalah sifatnya sukarela. Ya sukarela, tapi dosen tetap mendorong supaya mahasiswa mengisi survei. Ya, dosen tetap mendorong karena apa? Nanti IPD dosen itu, indeks pengajaran dosen itu ada kaitannya juga dengan IKIP dosen ya, dengan kinerja dosen gitu ya. Ya, ada kontribusinya. Kalau nilai saya bagus, maka saya akan mendapatkan tambahan lebih baik ya. Tapi kalau jelek lebih sedikit ya, Bapak Ibu. Nah, itu sehingga dosen sifatnya hanya meminta pada mahasiswa, "Nak, tolong Nak ya nanti setelah kuliah ini minggu ke-12 14 kamu isi ya surveinya," gitu. Ya jangan sampai tidak ngisi survei, ini perlu untuk perbaikan pembelajaran yang ke depan gitu biasanya dosen merayu mahasiswa. Kalau dulu tidak pernah merayu, dulu karena dipaksa oleh sistem gitu ya. Karena dapat masukan dari ASIIN waktu itu yang paling kenceng ASIIN, itu ini jangan memaksa gitu. Nah, itu Bapak Ibu soal target, lalu saya masuk contoh ke ini ya Bapak Ibu, ke eh, sistem penilaian. Tapi sebelumnya barangkali saya akan berikan ini Bapak Ibu gambaran bagaimana penilaian CPL itu. Ya, jadi CPL itu ini contoh di mata kuliah saya Bapak Ibu, metode penelitian ini dibebani 4 CPL. Ini keterampilan dan pengetahuan, sedangkan yang hijau ini adalah sikap Bapak Ibu. Ya, ini adalah sikap, kemampuan sikap ya. Lalu masing-masing CPL ini direformulasi karena ini pernyataan-pernyataannya itu, kalimat-kalimatnya itu masih bersifat umum, lalu dibuat lebih spesifik mengarah ke mata kuliah itu. Misalnya CPL yang nomor 2 ini dia bunyi mampu merancang dan melaksanakan penelitian. Ya jelas kalau di metode penelitian tidak sampai melaksanakan kan Bapak Ibu, hanya mampu merancang saja gitu. Nah, oleh karena itu pada saat dibebankan ke mata kuliah ini, CPL yang mampu merancang dan melaksanakan penelitian berubah menjadi mampu merancang proposal penelitian. Nah, gitu Bapak Ibu. Perubahannya seperti itu. Lalu nanti dibobot berapa persen. Nah, dari setiap CPMK itu kemudian dijabarkan tadi. Nah, menjadi sub CPMK, sub CPMK ini. Nah, tadi Bapak Ibu saya sampaikan batas di ITS kebijakannya kan 4 sampai 8. Berarti ini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 sub CPMK. Berarti masih masuk di dalam ring 4 sampai 8. Berarti 4 sub CPMK ini yang nanti saya entry nilainya ke sistem. Ya, saya entry walaupun ya banyak dosen itu jangan banyak-banyak 4 aja gitu ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu bobot penilaiannya. Caranya seperti tadi, Pak. 2 minggu dibagi 14 minggu ketemu 15. Ya. Lalu 1 minggu dibagi 14 minggu ketemu 5%, ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, masing-masing sub CPMK ini dicari indikatornya apa ini, Pak? Ya, indikatornya apa? Nah, indikator misalnya indikator 1.1 ini. Nanti diukur pakai apa? Oh, pakai tugas. Ya, dengan bentuk teknik penilaian dengan tugas. Berarti butuh rencana tugas mahasiswa. Karena di pasal 12 tentang RPS itu ada pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk deskripsi tugas. Jadi setiap tugas harus ada rancangan tugas mahasiswa atau panduan tugas mahasiswa. Ya.
Jadi kalau ada tugas ya pasti harus membuat panduan tugasnya seperti apa. Sesederhana apapun tugasnya mesti harus ada panduannya. Ya Bapak Ibu. Kalau menurut pasal 12 itu tadi. Lalu yang indikator kedua 1.2 dan 1.3 itu diuji dengan soal IC. Ya berapa persen ini bobotnya, karena tersedia 15% bisa dibagi dua oleh dosennya, 15 dan 10. Lalu soal IC ini apakah diujikan di 2 minggu ini? Nah, dosennya merancang ini soal IC ini nanti kita letakkan di UTS saja ya. Ujian tulis ini. Nah, gitu. Jadi di tempat saya walaupun UTS UAS sudah dihapus Bapak Ibu, tapi dosen bisa melaksanakan ujian tulis di minggu ke-8 dan minggu ke-16 ya untuk EAS ya. Itu. Dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sub CPMK 2 indikatornya apa, lalu diukur dengan penilaian apa dan instrumennya apa, itu ya. Dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu di minggu ke-8, nah itu ada UTS apa enggak? Kalau melihat ini masih ada soal-soal IC ini soal IC, bisa jadi ya dosen ini tadi meletakkan soal IC di UTS ya, di evaluasi tengah semester ini ya, ya dalam bentuk ujian tulis ini ya, bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi dosen sudah enggak, saya pakai untuk evaluasi aja, soal isinya saya ujikan pada minggu kedua ini ya, ini tidak. Demikian juga yang ini tidak. Jadi diujikan seperti ini dengan bentuk kuis ini ya. Bisa jadi seperti itu, tergantung dosennya ya, sudah tidak memaksa lagi gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Tapi makin ya di ITS ini Bapak Ibu, makin prodinya itu ke arah sains, itu makin banyak mata kuliah yang melaksanakan UTS dan UAS dalam bentuk ujian tulis ya. Makin ke arah engineering ya, atau ke teknis ya, teknik ya Bapak Ibu, itu makin berkurang ya. Bahkan di teknik sipil itu sudah jarang ada ujian tulis gitu ya. Di teknik di arsitektur juga begitu, sudah hampir habis ujian tulisnya ini Bapak Ibu ya. Sudah hampir habis gitu. Tapi dia tetap melakukan evaluasi. Nah, seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu, dari sini ini dari gambaran bagaimana membreakdown CPL, CPMK, sub CPMK dan penilaian termasuk instrumen penilaiannya. Lalu oleh kantor penjaminan mutu pada saat itu Bapak Ibu dibuatkan Excel. Ya, Excelnya kayak gini ini Bapak Ibu, Excelnya. Ya, jadi Excel seperti ini. Excelnya dengan kolom-kolom seperti ini. CPL 4 di breakdown menjadi apa begitu, indikatornya apa, lalu bentuk penilaiannya dengan tugas, bobotnya berapa, 5%, soal IC 10%, begitu totalnya 15%. Lalu pencapaiannya berapa? Tugas 1 dikerjakan nilainya 85, sedangkan soal IC di UTS dapat nilai 90, begitu Bapak Ibu. Lalu ditotal kan, ditotal begini, nah dikalikan dengan bobotnya, nah turun Bapak Ibu, nilai mahasiswa ini 83,1. Ini dulu pakai Excel Bapak Ibu, khusus untuk prodi yang mau ikut akreditasi. Ya, pada saat itulah banyak dosen merasa ini terlalu berat buat dosen, ya ribet nanti tidak bisa yang lain-lain ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian ketercapaian CPL CPMK-nya juga bisa dihitung dari sini. Ya, jadi berapa ketercapaian CPL ini, karena setiap sub CPMK ini kan di breakdown dari CPL CPMK ke sub CPMK, itu ya. Berapa? Lalu ada catatannya Bapak Ibu. Catatannya misalnya untuk sub CPMK indikator 1.2 ini ternyata nilainya mahasiswa 50 di bawah thresholdnya. Apa yang dilakukan? Ditulis di sini. Ada perbaikan untuk indikator 1.2 ini. Ya, perbaikannya apa saja gitu Bapak Ibu. Tapi tetap nilainya 50. Ya, dilakukan perbaikan tapi tetap nilainya tetap 50. Maunya sih bisa mencapai nilai thresholdnya, tapi bisa juga mencapai melewati nilai thresholdnya gitu. Nah, ini gunanya untuk menjawab nanti kalau ikut akreditasi terhadap kemampuan-kemampuan yang nilainya field, apa yang dilakukan. Nah, ada catatannya. Ini yang kita lakukan. Evidennya ada gitu Bapak Ibu. Nah, format ini Bapak Ibu yang kemudian cara menghitungnya dimasukkan ke sistem My ITS Academic ya. Nah, saya langsung menuju ke My ITS saja ya Bapak Ibu. Jadi tadi ya Bapak Ibu, RPS-nya yang seperti ini tadi ya, yang di dalamnya sudah ada tabel
korelasi antara CPMK dan CPL, Bapak Ibu. Lalu di tempat saya itu rata-rata satu mata kuliah itu dosennya minimal 2, Bapak Ibu, tim teaching. Ya, kalau kelasnya paralel, ya paralel 4 begitu ya 2 kali 4 ada 8. Lalu sama Kaprodi dipilih atau ditunjuk koordinator mata kuliah kelas itu, ya dipilih 1 orang. Nah, di antara tugas koordinator mata kuliah itu adalah mempersiapkan ini Bapak Ibu, apa MyITS akademik ini. Jadi ini kita sudah masuk ke apa sistem penilaian di MyITS akademik Bapak Ibu. Lalu dosen koordinator itu tadi yang ditunjuk koordinator itu mempersiapkan ini sesuai dengan RPS. Ya. Lalu ada beberapa pilihan yang perlu diatur oleh dosen. Pertama CPL ini. Jadi begitu masuk sudah tersaji CPL prodinya Bapak Ibu. Lalu dilihat di RPS-nya. Di mata kuliah itu CPL mana yang dipakai, lalu dicentang ini Bapak Ibu CPL-nya. Dicentang, klik-klik begitu Bapak Ibu. Kalau sudah, geser ke CPMK ini Bapak Ibu. Geser ke CPMK. Lalu CPMK-nya juga demikian, di copy paste Bapak Ibu. Kalau sekarang sudah tidak copy paste lagi karena sudah ada di dalam sistem ya. Awalnya ini di copy paste oleh dosen. Termasuk bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Ya. Lalu CPMK 1 ini bobot penilaiannya berapa? Dilihat di RPS. Ya, dilihat di RPS, di entry di sini. Lalu terkait dengan CPL yang mana? Dicentang saja di sini Bapak Ibu ya. Dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. CPMK 2 berapa bobot penilaiannya, kemudian terkait dengan CPL yang mana. Ya. Lalu secara otomatis akan keluar ini Bapak Ibu totalnya ini. Otomatis akan keluar ya. Kalau nanti totalnya tidak 100%, ini ada warna merah ya, warnanya merah berarti masih belum benar gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ke tahap berikutnya setelah CPMK ini selesai diatur oleh dosen koordinator itu tadi, baru rancangan asesmen dan evaluasinya ini Bapak Ibu. Diklik di sini, lalu muncul Bapak Ibu, muncul ini awalnya kosong ya Pak, nomor 1, 2, 3 ini kosong asalnya. Lalu CPMK 1, CPMK 1 ini diuji dengan apa? Oh, dengan tugas atau asesmen, ya studi kasus. Ya bobotnya berapa? Ya dilihat di RPS tadi. Ya berapa ini bobotnya? Itu ya Pak. Lalu yang berikutnya ya CPMK 1 ini diuji dengan apa saja? Ya ini satu dengan tugas asesmen ini, yang kedua dengan evaluasi tengah semester berarti dia ada UTS ini Bapak Ibu. Lalu ada evaluasi akhir semester. Jadi CPMK 1 ini diukur dengan tugas, dengan evaluasi tengah semester, dengan evaluasi akhir semester. Diulang oleh dosennya. Terserah dosennya ini Bapak Ibu. Ya. Sub CPMK yang nomor 2 ini nanti diukur dengan bentuk asesmen apa saja. Ini tinggal apa Pak ya. Klik ada drop list-nya begitu, tinggal dipilih begitu. Ada pilihan macam-macam ini Bapak Ibu. Ya termasuk pilihan ini project ini Bapak Ibu. Ya project case itu ada pilihannya di situ. Ya karena mengikuti feedernya PD Dikti gitu ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Dan seterusnya Bapak Ibu, seperti itu nanti akan dapat bobot penilaian CPMK itu berapa sesuai dengan RPS ya. Jadi ini selalu cocok dengan RPS. Selalu dicocokkan dengan RPS Bapak Ibu. Sudah selesai ini baru bergeser ke rancangan pembelajaran ini. Rancangan pembelajarannya walaupun sederhana tidak seperti RPS Bapak Ibu karena memang belum aplikasi ini masih terus dikembangkan begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau setiap yang warna biru ini CPMK ini diklik itu akan keluar deskripsinya. Ya, klik CPMK 1 keluar mahasiswa mampu mempresentasikan bla bla gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu rencana pembelajaran ini Bapak Ibu. Nah, ini yang masih dikembangkan. Yang ada sekarang itu baru minggu pertama itu materinya apa, metode pembelajarannya apa. Baru itu Bapak Ibu yang ada sekarang. Belum selengkap RPS. Tapi sebagian dari RPS itu misalnya tentang waktu belajar, durasi belajar itu ada di evaluasi di tempat yang lain. Misalnya presensi mahasiswa, yaitu ada waktu belajar dan seterusnya. Dan juga ada ini Bapak Ibu ada
portofolio pembelajaran yang menulis mahasiswa. Misalnya minggu keempat ini, saya minggu keempat Bapak Ibu ngajar apa gitu ya. Ya, di laman saya ngajar materi sesuai dengan subjek PMK 2. Ya, di RPS saya ini, di laman saya. Tapi kenyataannya saya tidak ngajar itu karena kemarin saya agak terlambat begitu menerangkannya. Nah, mahasiswa bisa mengisi portofolionya sesuai dengan materi yang dia terima pada saat itu. Sehingga akan bisa terlihat, Pak. Ya, terlihat oleh Kaprodi bahwasanya materi yang seharusnya saya sampaikan di minggu keempat sesuai dengan subjek PMK nomor 2, tapi yang dilaporkan mahasiswa nggak cocok ini. Ya, itu bisa terlihat di apa namanya di lamannya Kaprodi. Ya. Nah, di laman saya nggak kelihatan. Ya, di laman saya, di lamannya Kaprodi kelihatan ini sebagai kontrol gitu ya. Nah, itu dulu yang disebut dengan SAP, Satuan Acara Pembelajaran. Dokumen yang dituliskan setiap dosen ngajar, apa yang diajarkan. Nah, itu bisa beda dengan GPPP. Ya, GPPP. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, cara mengisinya ya ini kalau masih kurang diisi apa materinya, lalu bahasa Inggrisnya apa, karena memang untuk akreditasi internasional, lalu metode pembelajarannya apa, ini bisa diklik Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti itu. Lalu ini sudah tadi, ini sudah. Lalu ini pelaporannya Bapak Ibu. Jadi pelaporannya itu nanti setelah dilakukan penilaian, setelah dilakukan apa namanya tadi persiapan tadi oleh koordinator program studi, maka di sisi dosen yang lain yang dalam tim itu Bapak Ibu itu bisa tinggal download saja. Ya, jadi kalau mau diisi langsung ke sini, oke. Tapi pada umumnya di-download lalu kita mendapatkan format Excel, tuh Bapak Ibu. Lalu nilainya kita masukkan bagi Bapak Ibu dosen yang terbiasa dengan sub CPMK ini, ya, dengan CPMK ini ngentrinya ya dimasukkan dengan CPMK. Ya, CPMK berapa ini nilainya, lalu totalnya keluar gitu. Ya, dengan apa namanya bobot hubungan antara CPL dan CPMK tadi yang sudah di-entry oleh koordinator mata kuliah itu Bapak Ibu, dosen bisa, walaupun entry-nya CPMK ini, bisa melihat pencapaian CPMK setiap mahasiswa ini Bapak Ibu, tapi nanti bisa melihat dari teknik penilaiannya, tinggal menggeser ini Pak, menggeser bar ini, digeser ke kanan atau ke kiri. Ya, ini kiri yang keluar nilai CPMK-nya. Kalau digeser ke kanan, itu yang keluar adalah komponen penilaiannya. Ada tugas, ada proyek, ada kuis 1, kuis 2, ada IAS. Itu akan keluar ini Bapak Ibu. Dengan bobot masing-masing ini. Nah, dari mana ini ya? Sistemnya akan keluar sendiri kan tadi sudah di-entry oleh koordinator mata kuliah. Ya, hubungan antara CPMK dengan sub CPMK. Berapa bobotnya? Muncul di sini. Lalu tadi setiap sub CPMK dinilai dengan teknik penilaian apa? Tadi kan sudah ada tugas, ada proyek, ada kuis 1, ada kuis 2 kan sudah ada. Jadi tinggal di display saja. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, di display itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan juga ada ini Bapak Ibu fitur yang dalam bentuk gambar ya, bar seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk kontrol oleh dosen, dilihat waduh ya sudah distribusinya sudah bagus, ini sudah normal ini gitu ya. Ya sudah oke gitu. Dan punggungnya ini sudah di wilayah AB ini Bapak Ibu ya. Yang dihindari kan kalau distribusi normalnya di sini ya Bapak Ibu ya. Nilainya nilai di EC gitu ya. Di EC. Ah, ini kan sudah lewat ini ya Bapak Ibu, lewat masa lalu. Ya, jadi gesernya ke sini. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu rekap nilai ini. Ya, jadi kita bisa melihat rekap nilai ini, rekapitulasi nilai ini. Jadi dari sini mahasiswa ini rekap nilai CPMK-nya, ini bisa dilihat CPMK 1, 2, 3 setiap mahasiswa seperti apa, ini yang nanti di print Bapak Ibu. Tapi juga bisa dilihat pencapaian CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ini. Ya, ini bisa kita lihat berapa ini nilai pencapaian CPL ini. Nah, nanti pencapaian CPL ini di mata kuliah metode penelitian ini, ya mata kuliah ini atau di mata kuliah ini Bapak akan ditarik oleh sistem ya dengan nilai sekian persen
ya kontribusi mata kuliah ini pada pencapaian CPL Prodi. Ya CPL 4 Prodi, CPL berapa ini? CPL 8 Prodi, 5 Prodi ini ya. 4 dan 5 ini. Lalu nanti digabung dengan CPL 4 dari mata kuliah yang lain. Nah, sayangnya ya bagian yang itu saya tidak bisa mengakses karena bagian yang itu diakses oleh Kaprodi, Bapak Ibu. Jadi laporan tentang pencapaian CPL yang ada 12 tadi itu yang punya akses adalah Kaprodi ke atas. Ke atas kadep, dekan dan seterusnya ke atas yang punya akses. Dosen tidak bisa mengakses itu ya, berhenti di situ. Nanti dosen tinggal mengetahui dari executive summary pada saat evaluasi akhir semester itu nanti kaprodi atau kadep akan memaparkan pencapaian JPL yang jumlahnya 12 tadi, pergerakannya seperti apa. Lalu juga nanti laporan tentang pergerakan JPL itu juga disajikan pada saat dengan advisor advisor board ya. Karena memang dari kesertaan kita dalam akreditasi internasional itu selalu diminta ini ada nggak advisor boardnya itu, advisor committee board ya istilahnya begitu ya, atau kalau bahasa kita dulu itu dewan penasehat prodi ya, yang terdiri dari alumni, pengguna lulusan, lalu tokoh masyarakat, lalu mahasiswa Bapak Ibu. Mahasiswa ada di situ ya, ada di situ. Nah itu setiap tahun memberikan penilaian terhadap pencapaian JPL. Tapi di tempat saya baru berlangsung 1 kali nih, Pak. Baru semester yang kemarin ini. Walaupun sebenarnya harusnya sebelum-sebelumnya sudah harus ada. Tapi ya selalu selalu telat ini, Pak. Selalu telat. Baru kemarin kita laksanakan dan advisor board juga jadi terheran-heran. Kok ada kerjaan baru ya apa ini? Biasanya setiap tahun itu hanya kalau ada acara Dies Natalis. Dies Natalis itu ada acara lalu diundang Dewan Penasehat Jurusan itu atau Dewan Penasehat Program Studi itu diundang atau departemen ya Bapak Ibu diundang, itu hanya untuk membicarakan ini ada acara apa kita ini. Oh, ketemu alumni. Oh, nanti kita ada seminar, hanya itu. Tapi sekarang ditambahi Bapak Ibu, tidak hanya itu, tapi ditambahi untuk dimintai tolong melakukan penilaian terhadap JPL-JPL itu. Sehingga ya harapannya nanti dapat masukan dari advisor board tadi yang terdiri dari alumni, pengguna les dan seterusnya. Dan ada formnya Bapak Ibu. Kemarin waktu asiin ya ikut asiin itu ditunjukkan formnya ya, formnya seperti yang mereka inginkan ya, ada dokumen dengan format tertentu yang menggambarkan pertemuan dengan advisor board itu terkait dengan penilaian JPL dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan materi ini dalam waktu yang cukup 1,5 jam. Lalu ini contoh-contoh Bapak Ibu, ini contoh-contoh, ini lembar soal kalau ujian tulis. Selalu ada ini Bapak Ibu, sebelum soal selalu ada uh, uh, JPL dan JPMK. JPMK-nya apa, lalu terkait dengan JPL yang mana, berapa bobotnya. Nah, soalnya yang mana ini? Soal nomor 1. Berarti soal ini mengukur JPMK yang nomor 5. Lalu yang berikutnya adalah soal nomor 2, mengukur JPMK yang nomor 6. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini warisan dari AUN QE tahun tahun 2015 ini Bapak Ibu. Ya, jadi waktu pertama kali kita mengikuti sertifikasi AUN QE itu selalu ini yang ditanya. Ya, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru kita ngeh kalau di dalam soal itu harus ada gininya gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini warisan dari AUN QE yang bertahan. Kemarin waktu rapat kurikulum itu bertahan di beberapa prodi. Tapi memang ada beberapa prodi yang sudah luntur Bapak Ibu ya. Ada beberapa prodi yang sudah hilang ininya ya. Tapi diingatkan kembali kemarin untuk formatnya ini supaya masuk lagi, supaya ketahuan ini. Lalu soal ini Bapak Ibu dikirim ke ke seksi naskah. Di tempat saya ada seksi naskah, seksi berkas begitu, dan seksi pengawas ya. Kalau ini ujiannya offline. Lalu di semua seksi itu dibawa Kaprodi. Nanti kalau soal ini ternyata tidak cocok dengan JPMK-nya ini, oleh tim naskah itu tadi dikembalikan. Pak, ini soalnya kok sepertinya tidak cocok ini. Ya, mampu merancang tapi ini kok gini ya Pak ya soalnya.
ya dikembalikan dengan catatan nanti sebelum ditandatangani oleh Kaprodi. Ini tanda tangannya Kaprodi, Bapak Ibu. Jadi soal dilepas itu setelah ada tanda tangan dari Kaprodi. Ya, soal dilepas untuk kegiatan ujian, ya kuis dan lain-lain itu setelah ada tanda tangan dari Kaprodinya. Lalu Bapak Ibu tugas ini, karena menurut SNDC pasal 12 itu kan mengatakan pengamalan belajar dalam bentuk tugas. Lah tugas itu mengukur kemampuan yang mana gitu. Nah, itu Bapak Ibu ada contoh format yang biasanya dipakai di workshop-workshop KPT, kurang lebih seperti ini. Jadi mata kuliahnya apa, lalu metode penugasannya pakai case based atau project based, lalu tugas ini mengukur CPL yang mana, ya ini. Lalu title tugasnya apa? Titlenya adalah final project menyusun proposal penelitian dan seterusnya. Lalu subjek CPMK yang mana yang diukur dituliskan. Lalu deskripsi tugasnya, langkah-langkah dan seterusnya. Ya itu Bapak Ibu. Lalu ini adalah salah satu contoh instrumen dalam bentuk rubrik skala persepsi. Ya ini rubrik yang paling banyak dipakai oleh dosen di skala persepsi ini. Ya karena dosen biasanya tidak cover untuk atau tidak sempat untuk membuat deskripsinya gitu. Kalau sempat deskripsinya akan lebih bagus lagi. Nah, ada soal ini Bapak Ibu, setiap kali kita mengikuti akreditasi nasional LAM ini Bapak Ibu selalu ditanya, punya enggak sistem yang bisa mengukur sikap? Nah, itu. Sistem yang bisa mengukur sikap. Nah, kita menerjemahkan sistem itu di dalamnya ada rubrik ini Bapak Ibu. Di dalam sistem itu ada rubrik ya. Nah, di dalam rubrik ini kita tunjukkan komponen-komponen sikap Bapak Ibu. Ya, misalnya ini memberikan kesempatan berdiskusi pada audiens ya. Keaktifan di dalam kerjasama, leadership ini kita terjemahkan sebagai sikap. Jadi kita terjemahkan sistem penilaian sikap itu dalam bentuk rubrik ini, karena rubrik ini bagian dari sistem penilaian ya Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu. Terakhir ini Bapak Ibu, apa yang perlu dilakukan? Nah di tempat saya seperti yang saya uraikan di depan, yang perlu dilakukan yaitu penataan JPL Prodi. Ya betul-betul JPL Prodi ini harus jelas, singkat ya, lalu measurable, setidaknya observable ya, dan tidak terlalu banyak butirnya, tetapi masih dalam kriteria atau standar baik SNDikti maupun kriteria learning outcome akreditasi internasional. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ya ini pertama itu, yang kedua adalah pemetaan JPL pada mata kuliah. Ini harus jelas dulu Bapak Ibu, betul-betul didiskusikan dengan dosen ini. Ya, seperti apa ini pemetaannya, ini mata kuliah ini JPL yang mana dan seterusnya. Lalu berikutnya lagi adalah pengembangan RPS ini sebagai guidance panduan untuk proses pembelajaran, termasuk tadi hubungan JPL JPMK tadi. Lalu yang berikutnya adalah pengembangan dan implementasi sistem penilaian JPL. Nah, di dalam sistem ini ya. Nah, saya kasih contoh yang di tempat saya itu pakai MITS akademik tadi. Nah, untuk Bapak Ibu dosen yang pertama adalah agar tahapan ini bisa baik, itu yang pertama adalah lebih intens memberikan penjelasan tentang manfaat ini semua dengan visi yang baik pada dosen dalam bentuk sosialisasi ya, dalam bentuk meeting-meeting atau dalam bentuk yang lain Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan workshop, BIMTEK dan lokakarya yang diperlukan. Misalnya kesulitan membuat RPS ya difasilitasi oleh direktorat maupun di prodi sendiri ya, difasilitasi. Ya, bahkan didampingi, ada BIMTEK-nya begitu. Misalnya contohnya itu. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau memang betul-betul berat ini medannya, ya memang betul-betul berat medannya, ya didorong dengan insentif ini Bapak Ibu. Kalau betul-betul berat ya. Nah dulu di tempat saya setiap dosen yang membuat RPS itu ada insentifnya. Ya, ternyata RPS jadi, ada yang jalan, ada yang tidak jalan RPS-nya. Nah sekarang dirubah Bapak Ibu. Ya, insentifnya diberikan pada
implementasi RPS yang terbaik. Ya, jadi setiap semester itu Direktorat Akademik bersama Kantor Penjaminan Mutu itu melihat Bapak Ibu mata kuliah mana saja, ya dilihat dari platform e-learningnya, dilihat dari laporan presensi kegiatan mengajar dosen, ya. Nah itu yang terbaik. Nah setiap tahun itu 2 tahun yang terakhir itu dipilih sekitar 600 mata kuliah, ya lalu diberikan insentif. Ya memang insentifnya tidak banyak Bapak Ibu. Tapi kalau untuk di Surabaya cukup lah ya Bapak Ibu. Cukup untuk Surabaya. Kalau di Jakarta mungkin perlu beberapa kali lipat. Nah ini Bapak Ibu didorong dengan ini supaya yang di atas ini bisa jalan. Demikian Bapak Ibu. Karena memang dosen itu menurut SNDikti pasal 30 ini tugas pokoknya memang berat ya Bapak Ibu ya. Satu, Bapak Ibu, dosen harus membuat perencanaan. Ini SNDikti ini Bapak Ibu, pasal 30. Ya. Lalu dari perencanaan itu, taruhlah RPS begitu, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan nanti diperiksa oleh LAM atau BAN ya. BAN itu kan ada kriteria penilaian. Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS yang dilaksanakan. Kalau tidak nanti nilainya tidak bisa optimal. Lalu pengendalian proses ini. Jadi kalau tatap muka mungkin masih bisa dikendalikan. Bagaimana dengan belajar terstruktur dan mandiri? Apakah dosen bisa memastikan mahasiswa belajar? Nah ini kan berat ini. Ya akhirnya dosen memberikan tugas kan Bapak Ibu. Memberikan tugas setiap minggu untuk memastikan mahasiswanya belajar gitu ya. Ya mahasiswanya belajar. Nah ini berat kan, harus memberikan tugas, memeriksa tugas kan begitu Bapak Ibu. Lalu evaluasi hasil pembelajaran. Ini tugas pokok juga gitu. Nah, evaluasi tentu saja diawali dengan penilaian. Ya. Lalu memberikan bimbingan dan pelatihan. Yang berat lagi yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang oleh BKD diminta per semester. Ya, BKD ini juga membuat kita berat ini Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu barangkali tugas pokok Bapak Ibu dosen ini perlu dibantu oleh institusi supaya Bapak Ibu dosen baik sebagai pendidik profesional maupun sebagai ilmuwan ini bisa menjalankan tugas dengan paripurna. Demikian Bu Nia, Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan? Monggo kalau mau dilanjut dengan diskusi. Baik, Pak Samsul, terima kasih atas paparannya. Kita masuk